Yang bagi propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali, Kak. Kalau ini nih yang di segmen kedua ini kita bakal ngebahas soal latar belakang pemilik Premier League Oke, Mas. yang bisa kaya karena ada koneksi orang dalam. Wah, ini sering terjadi Ini kota-kota yang paling besar. penting, Iya. betul. Dan kalau kata si Mbak HRD itu, Wah, kembali lagi ya tadi. Iya. Ternyata bridgingnya dari si tadi ya. Mbak HRD. Jadi kita tuh penting gitu untuk menjalin relasi gitu, untuk bisa mudah kerja lah intinya gitu ya. Nah, kekayaan para pemilik Premier League memang bisa dari mana saja, termasuk yang lagi ramai sekarang itu adalah koneksinya orang dalam. Koneksi ini jadi penting banget dan yang paling utamanya adalah soal kepercayaan. Oke. Saat orang-orang kaya udah percaya, kemungkinan kita juga akan kecipratan keuntungannya gitu. Dan yang pertama ini ada klub Everton. Yaitu akuntansi, tambang logam dan juga telekomunikasi. Latar belakangnya. Nah, selama kurang lebih dari 7 musim, Everton ini mulai berbenah di bawah kepemilikan investor mereka yaitu Farhad Moshiri. Nah, secara bertahap mantan pemilik saham minoritas Arsenal tersebut membeli saham si Everton mulai dari 49,9% pada 2016, lalu 68,6% pada September 2018. 18. Nah, sampai pada Februari 2002 lalu mereka ini memegang 94% saham Everton. Pemegang saham mayoritas lah Paling si banyak Farhad ini sekarang. benar. Tidak banyak yang tahu. Jadi ini jangan disebarin ya. Wah. Kita doang ya ini mah ya. Rekor aja ya. Iya. Tapi direkam gimana? Kita aja lah. Jangan tahu. Bahwa karir cemerlang seorang keturunan Iran ini bermula di dunia akuntan. Oke. Jadi dulunya tuh akuntan ya. Ia mulai ketika bekerja di firma akuntan terkenal yaitu Ernst & Young, Penneker, Forster dan juga Deloitte. Di sana pula ia bertemu dengan salah satu klien kaya raya Rusia bernama Alisher Usmanov. Ini di sini nih. Dari sanalah kerjasama keduanya terjalin hingga akhirnya Moshiri memiliki 10% saham di USM Holding. Gila, cuma dari kenalan doang tuh. Cuma dari kenalan doang. Dan kita tuh nggak pernah tahu apa yang dilakukan si Moshiri ini. Oke. Udah juga kedekatannya kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu nih ya. Kenapa tiba-tiba kecipratan kan? Iya, kan nggak mungkin tiba-tiba Mos, ini aku kasih 10%. Nggak mungkin dong. Mana orang Iran ini katanya gede lagi. Ini rasa tanggung jawab. Ngomongin apa sih? Nah, konglomerasi ini menurut banyak bukti merupakan konglomerasi oligarki Rusia. Oligarki sama kayak Abramovich, betul. Yang memegang banyak sektor seperti pertambangan, industri baja, telekomunikasi dan juga media. Nah, sebelumnya yang bernama Usmanov, Moshiri ini membeli 14,65% saham di Arsenal tadi atas nama Red and White Holdings. Mereka punya saham di Arsenal. Pada 2007 jumlah kepemilikannya bertambah hingga 23%. Naik lagi. Betul. Nah, puncaknya terjadi pada 2012 saat Red and White ini memiliki hampir 30% kepemilikan saham Arsenal. Hampir setengahnya ya. Betul. Nah, Stan Kroenke pemegang saham mayoritas Arsenal gak suka tuh sama tiba-tiba kok ada yang memiliki saham lama-lama gede nih. Dia pun membeli 29% saham Moshiri senilai 550 juta pound. Karena mungkin dia takut juga nih kalau dia menguasai saham Arsenal, takutnya Arsenalnya malah akuisisi sama si Moshiri tadi ya. Tapi kalau ini 29% dengan nilai 550 juta, itu nggak jauh beda sama yang dilakukan Glazer waktu beli MU. Cuma 600 juta doang. Minggu kemarin iya betul. Dan itu hutang lagi sih Glazer itu. Glazer. Bukan dia sayang. Nah, yang selanjutnya nih, kebetulan berkaitan yaitu adalah Arsenal. Ya. Ini usaha properti dan menikahi anak orang kaya. Wah, ini literally anak sebagai aset. Anak sebagai aset, betul. Stan Kroenke sejak usia 10 tahun sudah bekerja sebagai tukang sapu di bengkel kayu milik ayahnya. Nah, Kroenke ini nyambi jualan tai raga. Kayak di deket-deket kita ya. Buat ngepel lantai. Kalian pernah nggak sih ngepel lantai yang pegel gitu, pakai tai ragaji gitu kan? Iya betul. Bukan pakai air kan? Nah, beranjak dewasa, peruntungan Stan bisa dimulai berubah drastis banget usai menikahi Anne Walton. Putri dari pemilik Walmart, Bud Walton. Kekayaan Anne Walton sendiri ditaksir 12 miliar dolar Amerika. Karena Walmart itu di Amerika tuh kayak Indomaret sama Alfamart. Tapi gede banget. Iya, maksudnya udah banyak banget retailnya. Makanya pasti kaya banget sih. Tapi menurutnya ketika ia dan Anne berpacaran, Walmart tuh masih belum jadi besar seperti sekarang ini. Oh, masih usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilan, mungkin masih segede Borma lah. Borma ya.
Mungkin itulah salah satu faktor kesuksesan dari Stan. Usai menikahi putri pemilik Walmart, Stan mulai mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang real estate, Kroenke Group pada 1984. Oke, nah usai mendirikan Kroenke Sport dan Entertainment pada 1999, ia ini membeli Ball Arena di Denver. Ball Arena. Ya, kemudian dia juga membeli saham klub NBA Denver Nuggets. Nah, klub juga waktu itu klub hoki NHL, Colorado Avalanche, dan juga ia membeli klub NFL Los Angeles Rams, dan juga klub MLS juga Colorado Rapids. Hampir semua olahraga tuh dia beli. Sebelum akhirnya dia juga membeli saham Arsenal di 2008 yang tadi, dan juga menjadi pemegang saham mayoritas di Arsenal pada 2018. Nah, musim lalu klub yang dimiliki Stan Kroenke ini semuanya berprestasi. Hampir semuanya. Iya. Los Angeles Rams ini juara di Super Bowl 2022. Nah, Colorado Avalanche Stanley Cup 2022 juga. Colorado Mammoth di NLL Champs pada 2022. Nah, Denver Nuggets juga menjadi NBA Champions 2023. Nah, apakah ini akan menjadi musim tahun Arsenal juara bagi Kroenke ini? Karena ya tadi urutannya hampir semua klub yang dia miliki juara gitu tahun kemarin. Dan tahun ini Arsenal? Kayaknya pilot lagi kayak tahun kemarin. Harusnya tahun kemarin juga dong Arsenal. Gimana? Jadi ternyata itu ya kayak. Betul. Kadang kekayaan kita ini tuh bisa jadi ada faktor dari orang dalam, mungkin dari warisan gitu. Dan ini kalau yang tadi ini menikah itu berarti yang kayak di Indonesia. Apa tuh? Menikah membawa rezeki. Iya benar, banyak anak banyak rezeki. Kayak keluarga Glazer. Betul. Glazer menganut itu sih kayaknya. Nanti kayak itu ternyata latar belakang pemilikan dengan koneksi orang dalam. Jangan mana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.